Waktu live stream ada subscriber yang nanya sama gua, "Bang, lu bobotoh bukan?" Lalu gua jawab dengan, "Ya gua bukan bobotoh dan gua gak ngefans sama persepak bolaan Indonesia, bukan penikmat sepak bola Indonesia lah gitu ya." Jadinya ya otomatis walaupun gua tinggal di Bandung, gua tidak gua tidak mensupport klub manapun gitu, termasuk Persib. Jadi ya kalau dibilang bobotoh ya gua bukan bobotoh juga. Nah, di sini di podcast ini gue ingin ngomongin tentang keresahan gue dari sudut pandang orang yang terdampak ya, bukan yang ikut-ikutan konvoy. Karena memang alasan gue kenapa nggak menikmati sepak bola Indonesia, gue khawatirnya itu terjerumus dalam fanatisme yang menggelapkan mata gitu ya, yang bikin gue lupa daratan gitu. Jadi ya gue memilih untuk nggak menikmati sepak bola Indonesia dulu, karena kan kalau gue lihat di persepak bolaan Indonesia gitu ya, apalagi kita yang berperan sebagai supporter, sepertinya belum ada eh, culture yang membuat kita sebagai individu supporter itu merasa aman dan nyaman gitu. Ya salah satu contohnya ada pernah ada kejadian gas air mata gitu kan, dan sampai sekarang belum solve gitu. Terus itu juga kan mengancam nyawa ya, kejadian yang mengancam nyawa. Udah gitu em, kurangnya pengamanan kalau di sepak bola luar negeri itu kan ada beberapa security yang benar-benar ngeliatin penonton. Jadi kalau ada penonton yang berbuat gak bener gitu ya, penonton yang bikin ricuh, yang bikin chaos, langsung ditandain tuh sama si para security itu. Sementara di Indonesia, security-nya ikutan nonton bola. Jadi kalau ada orang, ada provokator gitu ya, yang memicu keributan, nggak ketandain, malah dia bingung sendiri gitu. Akhirnya ngeluarin gas air mata. Nah, gara-gara hal itu, sepertinya untuk gua sampai saat ini pun belum proper untuk bener-bener ngefans sama sepak bola Indonesia. Selain itu, aspek hiburannya sih. Gua itu kan dari kecil pertama kali menyukai sepak bola itu dari awal World Cup tahun 2000 ya. Ketahuan umur gua, oke, nggak apa-apa. Tapi dari World Cup tahun 2000 itu entertainment yang sangat seru. Kalau nggak salah juaranya itu Brazil ya, yang waktu Korea Selatan bermain curang. Itali, Portugal dibikin kalah, terus juaranya Brazil. Di situ ada Ronaldinho, Ronaldo botak gitu. Ronaldinho melakukan free kick ke sudut gawang Inggris, yang waktu itu kipernya itu David Simmons gitu ya. Gol terakhirnya itu waktu final ada umpan cutback terus dikolongin sama siapa gua nggak tahu, lupa lagi. Terus Ronaldo jadi finishernya gitu. Dan berhasil menceploskan gawang ke Oliver Kahn dan Brazil mendapatkan juara. Itu dramanya oke, packagingnya oke, hiburannya dapet. Gara-gara itu standar gua di entertainment sepak bola yaitu dari World Cup itu ya, mengakarnya dari situ dan menyebar ke beberapa liga. Liga Italia dulu bagus banget gitu ya. Ya gue sukanya AC Milan karena gue suka sama sosok pemainnya. Ketika itu yang gue sukai itu adalah Shevchenko, Rui Costa, Jondal Thomasson gitu ya. Entah kenapa gue suka aja. Yap Stam, terus datang Ricardo Kakak, makin gue ngefans sama klub tersebut. Jadi gua ngefans sama suatu klub itu bukan karena gua suka sama klubnya, atau gara-gara gua tinggal di Bandung gua suka sama Persib gitu. Gara-gara gua tinggal di suatu wilayah gua suka sama klub yang dibesarkan di wilayah tersebut. Tidak dipicu dari situ, tapi gua suka karena profil pemainnya, profil pelatihnya, dan itu eh, bikin gua happy aja nontonnya. Nah, sepak bola Indonesia itu bagi gua ya, bagi standar gua belum sampai situ. Persib dengan dramatis juara ya. Seandainya Borneo waktu itu menang, ya kan, Borneo bisa jadi yang juaranya. Cuman akhirnya Borneo seri, Persib menang dan konsisten menang walaupun di akhir seri gitu ya. Jadinya Borneo posisi 2, Persib posisi 1 dengan poin yang sama kalau nggak salah. Ini boleh koreksi gua ya kalau memang gua salah, karena gua memang kurang mengikuti sepak bola Indonesia. Nah, dengan Persib juara ini, em, siap-siap nih warga Bandung di hari-hari tertentu nggak bisa keluar rumah untuk yang nggak ikutan konvoy gitu ya. Ini juga kalau nggak salah Persib udah 3 kali beruntun ya juara ya. Jadi gua pribadi mengalami di mana gua yang nggak ikutan konvoy itu nggak bisa keluar rumah karena
khawatir terjebak di jalan, bahkan pernah juga gue terjebak di jalan. Selama konvoy waktu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu gue terjebak di jalan tuh, itu it's okay, tertib gitu ya. Em, Mungkin di motor gue juga ada stiker Persib, jadinya mereka friendly gitu, dan memang menyenangkan sih orang-orangnya sih, bener-bener punya solidaritas yang tinggi gitu. Cuman ya kemarin gue melihat beberapa hal sih di konvoy yang kemarin itu ya, yang Persib juara kemarin. Gue pikir mereka itu berkumpul di satu area ya, di area konvoynya gitu. Cuman ternyata itu masuk ke gang-gang juga ya, masuk ke daerah rumah juga, ke perkomplekan gue juga masuk gitu. Nggak banyak sih, hanya beberapa aja. Sedikit lah, bisa dibilang sedikit. Tapi walaupun sedikit, aduh arogannya minta ampun. Ini kebanyakan bocah gitu ya, bawa motor ngebut-ngebutan. Em, Ya selayaknya di kehidupan komplek, lingkungan situ kan banyak orang ya, banyak orang pejalan kaki gitu. Habis itu Bandung itu lagi hujan-hujannya, otomatis banyak genangan air. Nah, si pengendara motor ini yang menggunakan atribut Persib itu kebut-kebutan, ngegas-ngegas, eh, nabrak genangan air dengan sangat ngebut gitu, jadinya muncrat ke para pejalan kaki, dimarahin sama pejalan kaki, dia marah balik. Gua ngelihat ini kesel sih gua ya. Jadi adanya event ini membuat mereka, oknum-oknum yang menggunakan atribut Persib ini, merasa halal untuk melakukan hal-hal rebel gitu. Halal untuk gak sopan gitu. Jadi apa sih ini substansinya dari konvoy-konvoyan ini? Udah gitu di sosmed besoknya gitu ya, gue ngeliat ternyata para pemain Persib juga gak nyaman gitu. Terus pelatihnya siapa gue nggak tahu namanya, yang botak itu, dia mengacungkan jari tengah di bus gitu kan, marah-marah. Terus ada yang kacamatanya hilang, siapa ya yang kacamata hilang ya, Andrew Jung siapa ya. Abis itu Barba ditakol pakai bendera, apa, tiang bendera Persib, sampai dia marah, sampai dia ngeludahin. Maksud gue, apa sih esensi dari konvoy-konvoyan ini gitu? Lu kan sebagai supporter gitu ya, pasti ngefans berat sama pemain-pemainnya, mengidolakan pemain tersebut gitu ya. Terus kenapa lu melakukan hal itu? Kenapa lu menselebrasikan kebahagiaan dengan mengganggu para pemain Persibnya? Gua nggak paham. Gua nggak paham apa kebahagiaan yang tercipta dari perilaku seperti itu. Gua merasa konvoy kali ini beda sama konvoy 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu walaupun gua terjebak dalam suatu kemacetan, ya kemacetan yang banyak supporter Persibnya, itu masih oke. Gua masih merasa aman gitu. Cuman nggak tahu kenapa sekarang itu kok banyak hal negatifnya gitu, terutama dari yang gue lihat di sosmed ya. Mungkin teman-teman yang ikutan konvoy boleh koreksi kalau justru lu lebih merasakan positifnya dibandingkan negatifnya. Kalau gue lihat di sosmed itu sentimennya sangat-sangat negatif, terutama untuk para pemain Persib yang terganggu gitu. Apakah mungkin di sini prosedurnya nggak benar? Maksudnya prosedur nggak benar itu nggak ada leader yang mengkoordinasikan dan mentertibkan proses konvoy ini. Karena kalau gue lihat kayak cukup liar gitu ya, sampai para pemain Persib ngambek itu ya cukup liar sih ya. Untungnya nggak ada korban jiwa. Kalau sampai ada sih parah banget, berarti ya tervalidasi kalau memang konvoy ini tidak terorganisasi dengan baik. Terus waktu para pemain Persib jalan di tengah kerumunan massa, kenapa nggak dikasih penghalang gitu? Iya benar, para pemain bisa deket sama supporter, tapi kan supporter dengan volume yang banyak itu, ya gimana cara lu mengontrol gitu, gimana cara lu mengontrol perilaku mereka gitu kan. Jadinya kalau gue lihat sih di sini nggak ada leader yang bisa memimpin konvoy ini dengan benar. Entah siapa ya, apakah itu wali kotanya ataukah itu pemimpin supporternya, gue nggak tahu. Yang jelas kalau gue lihat ini terlalu liar, cukup liar lah gitu. Kalau dibilang terlalu liar itu mungkin sampai ngeluarin gas air mata kali ya polisinya. Tapi ini cukup liar sehingga gua rasa tidak cukup terorganisasi dengan baik sih. Walaupun kemarin konvoy tersebut dari point of view gua melihat banyak negativity-nya gitu ya. Tapi gua tidak bisa pungkiri kalau memang ini penting.
konvoi juara suatu klub sepak bola yang mewakili kotanya itu cukup penting gitu. Karena ini merupakan hiburan untuk semua kalangan gitu ya. Terutama kalangan menengah ke bawah sih. Ya kalau kalangan menengah ke atas kan mereka punya privilege uang ya. Dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Dia bisa beli makanan mahal. Dia bisa beli baju yang bagus-bagus gitu ya. Tapi untuk kalangan menengah ke bawah yang nggak punya privilege itu, mau main keluar pun harus lihat gaji dulu. Mau main keluar pun harus menyesuaikan dulu dengan kebutuhan sehari-hari gitu ya. Adanya konvoi ini tuh memberikan suatu hiburan untuk mereka karena di hari tersebut mereka jadi memiliki eh, aktivitas yang bikin mereka happy gitu. Mereka bisa menggunakan atribut klub sepak bolanya gitu ya, ngaca, OOTD gitu kan, entah rambutnya diwarnain, nggak tahu gua diwarnain ke salon kan mahal ya, mungkin diwarnain pakai pilok gitu. Terus dicoret-coret pakai spidol gimana gitu kan, dan merasa bisa punya harapan untuk ketemu dengan idolanya ya, pemain yang dia suka, entah siapa, mungkin Beckham Putra atau bulenya Barba atau Reinders gitu ya. Ya kalau orang kaya mah mungkin dia ketemu sama Dokter Tompi sama siapa juga biasa bagi dia. Tapi untuk kalangan menengah ke bawah bertemu dengan sosok besar itu sesuatu yang sangat jarang gitu. Jadi menurut gue ini penting, dengan alasan ini hiburan untuk semua kalangan. Tapi justru karena ini hiburan untuk semua kalangan, yang melibatkan kalangan menengah ke bawah, timbullah masalah-masalah yang bikin para pemain Persib gak nyaman gitu kan. Kayak kacamatanya diambil, HP dicolong, palanya si Barba ditakol pakai tiang bendera, pelatihnya Persib yang palanya botak itu dibanjur pakai air. Gue yakin itu bukan perilaku dari kalangan atas sih, harusnya kalangan menengah ke bawah ya. Bahkan mungkin kemungkinan besar itu perilaku dari kalangan bawah gitu. Ini gue bilang kemungkinan besar ya, bukan pasti kalangan bawah. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang-orang kalangan atas yang punya privilege untuk memberikan parenting yang bagus bagi anak-anaknya, terlalu tolol sih kalau emang dari kalangan atas ya. Mungkin lu yang nonton video ini dan lu ngerasa punya banyak duit tapi melakukan perilaku kampungan kayak gitu, ya lu tolol. Gue juga sempat terjebak di konvoi Persib juara sekitar 2 tahun lalu, di jalan, tapi it's okay, nggak ada masalah. Terasa baik-baik saja, terasa aman gitu ya. Mungkin konvoi 2 tahun lalu itu terorganisasi dengan baik, gua nggak tahu, karena gua nggak ngikutin setiap detailnya gitu. Walaupun gua punya impression yang kurang baik sih sama persupporteran ini gitu ya. Jadi dulu banget lah, beberapa tahun lalu mungkin ya, jauh dari sebelum Persib mendapatkan tren positif yang sering juara ini gitu ya. Dulu itu kan setiap match Persib itu jalanan selalu chaos ya. Entah lampu merah diteriakin lah, terus mobil-mobil yang plat D dibanjur gitu. Jadi dulu tuh ada perilaku itu. Ditambah lagi motor yang bawanya itu kayak gini nih. Kenapa selalu ada orang-orang supporter yang pakai atribut klub sepak bola yang dia suka, bawa motornya tuh gini-gini gitu. Nggak paham gua. Itu bikin gua gak nyaman sih sejujurnya ya, karena ada dalam diri gua ngerasa kalau ini orang kok nggak aware sama manner gitu, nggak aware sama rasa sopan, atau mungkin sesuai dengan apa yang gue bilang di awal tadi, adanya event ini membuat mereka merasa halal untuk melakukan hal-hal bodoh gitu. Walaupun sebenarnya konvoi ini diorganize oleh orang yang kompeten gitu ya, mungkin pemimpin supporternya dengan memberikan arahan kepada supporter lain kalau di jalan itu ramah, di jalan itu sopan gitu ya. Jangan mengganggu orang yang tidak mengganggu gitu. Tapi dengan volume yang besar ini, gue sih kurang yakin ya. Pasti ada aja tuh pengendara-pengendara motor yang bikin gak nyaman orang sekitar. Kalau misalkan ngalangin jalan dengan selebrasi, itu sih gue masih oke lah gitu. Tapi kalau udah bawa motor kayak gini, itu sih annoying banget. Apalagi lawan arah ya. Bawa motor kayak gitu terus lawan arah, itu sih arogansinya sangat tinggi gitu. Maksud gua kalau emang lu suka bawa motor kayak gitu, mendingan lu ikutan tes SIM aja. SIM mengendarai motor itu kan bikin angka 8 tuh.
sesuka-suka lu lah bawa motor kayak gitu. Di sisi lain gue juga nggak paham apa yang bisa diambil dari menselebrasikan suatu kebahagiaan dengan cara seperti itu. Gua nggak paham sih. Gua kalau misalkan em, project gua goal bayaran turun, gua sih nggak merayakan dengan bawa motor kayak gini-gini ya. Gua sih cukup tersenyum saja gitu, nggak harus melakukan hal-hal kayak gitu. Nah itu mungkin ada rasa nikmat untuk melakukan hal bodoh, gue juga nggak tahu. Hal-hal seperti ini, maksudnya masa yang tidak terkendali gitu ya, itu pun kemungkinan terjadi di suatu perusahaan gitu. Gue kan dulu pernah kerja di suatu perusahaan, terus sang leader merekrut pemimpin HR yang agak-agak kontroversial ya gitu. Jadi keputusan-keputusan si HR-nya itu kadang-kadang di luar nalar gitu ya. Dia tiba-tiba merombak tempat duduk lah, yang mana kan tempat duduk ini adalah kenyamanan para karyawan gitu ya. Dia bisa duduk di posisi yang nyaman, terus berhadap-hadapan dengan teman kerjanya gitu ya. Dia rombak gitu. Udah gitu cara memimpin dia itu bener-bener diktator gitu. Dia sering marah-marah, marah-marahnya pun bukan ngomelin gitu ya, bukan memberitahu kekurangannya apa, tapi mengumpat gitu. Nah ini orang udah parah banget. Nah gara-gara itu di perusahaan yang gua tempati tersebut beberapa karyawan membuat suatu grup WhatsApp namanya itu aspirasi karyawan. Nah ini mirip-mirip nih ya. Bisa dibilang ini tuh mencoba untuk mengumpulkan massa. Ya sebenarnya sih tujuan dari grup WhatsApp itu tuh untuk saling menguatkan satu sama lain, tapi lama-kelamaan jadi mengarah ke bergunjing gitu. Nah gue tuh kurang suka obrolan-obrolan yang mengarah ke bergunjing, menyebarkan kebencian satu sama lain. Ya memang ada orang yang bekerja nggak sesuai dengan faedahnya gitu ya, nggak sesuai dengan moral gitu ya mungkin ya. Tapi tidak selayaknya kita menyebar kebencian. Ya semua orang juga pasti benci lah orang itu, nggak usah disebar-sebarin. Yang bahayanya itu adalah saat kita menyebarkan kebencian satu sama lain, malahan itu berdampak kepada orang yang baik-baik aja. Mungkin orang yang temenan sama orang itu jadi terdampak dibenci juga, padahal secara pandangan mereka berdua berbeda gitu ya. Ya kalau gue lihat sih perkumpulan seperti ini yang tidak dipimpin oleh orang yang capable gitu ya, akan lebih banyak noise-nya dibandingkan substansinya gitu. Ya gue sih selalu apatis ya dengan hal-hal seperti itu. Ya semenjak itu gue keluar dari grup itu dan ya bener aja sih, toxic, kebanyakan itu toxic. Seharusnya sih kita sebagai manusia, Homo sapiens gitu ya, yang memiliki kemampuan bertahan hidup dengan bersosialisasi, itu kita aware sama diri kita sendiri sih. Maksudnya itu ya kita aware sama keselamatan diri. Otomatis kalau kita aware dengan keselamatan diri, kita pun akan meningkatkan rasa aman untuk orang lain juga gitu. Jangan sampai event-event seperti ini yang membuat massa berkumpul gitu ya. Event di mana semua orang itu berkumpul untuk satu tujuan membuat kita jadi semena-mena gitu. Karena kan pada dasarnya orang itu berani karena banyakan. Kalau sendiri aja coba dia bawa motor sendiri tapi bawa motornya kayak gitu. Ditampol sama orang-orang gue yakin. Kalaupun nggak ditampol, dia juga nggak akan berani gitu. Jadi menurut gue agak-agak bahaya ya biasnya ketika kita merasa punya power karena punya banyak teman gitu yang sedang berkumpul. Jadi merasa hebat. Padahal kan harusnya aware kalau dia berbuat semena-mena sama orang lain maka hal buruk juga akan menghampiri dia gitu. Ya menurut gue sih konvoi seperti ini penting gitu. Cuman kita juga harus aware sama keselamatan diri kita sendiri. Apalagi yang bawa keluarga ya, yang bawa anak, istri ke tempat konvoi begitu, yang mana di situ banyak massa. Walaupun mungkin iya sesama yang menggunakan atribut klub yang kita suka gitu ya, kita akan lebih aman karena solidaritas, tapi ya dengan volume yang besar, orang yang datang beragam, kita gitu nggak tahu gitu, nggak bisa jamin orang-orang yang ikutan itu pikirannya waras gitu, pikirannya itu kota bukan kampung. Nah kita nggak bisa mengendalikan itu. Menurut gua next time gitu ya kalau misalkan ada konvoi begitu lagi, at least kita aware lah sama keamanannya,
perilakunya gitu. Kalau memang kita merasa berangkat dari rumah itu aduh agak-agak takut nih. Suasananya agak-agak mencekam gitu. Ya lebih baik jangan, mendingan di rumah aja lebih aman, nggak kehujanan, nggak kena banjir, nggak kena ludahnya si Barba gitu ya. Ya gitu aja sih podcast yang gua sampaikan ini murni keresahan gua aja tentang konvoy kemarin gitu ya. Gue tidak against sama sekali ya tentang konvoy ini bagus. Tapi ada baiknya kita punya self aware aja sih.